Oke, sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Umi silakan pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, kita presentasi dulu ya. Baik Ibu. Di sini siapa yang nggak berangkat hari ini? Ibu. Oh, Koli tidak berangkat ya? Kenapa? Sakit. Oke, sakit. Berarti kita doakan semoga Koli lekas sembuh agar bisa mengikuti pelajaran bersama kita lagi ya. Udah semangat belum untuk belajar? Belum, Bu. Masih lagi. Oke, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu yuk. Mau tidak? Mau. Mulai dari Ibu dulu ya. Nanti yang saya sebutkan dilanjutkan. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Umi. Fira. Udah semangat belum untuk memulai pelajaran? Semangat, Bu. Oke, kita kan masih sebagai pelajar ya. Kalian sebagai pelajar, jadinya harus selalu siap dan harus selalu semangat untuk mengikuti pelajaran apapun pelajaran itu ya, tidak hanya bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Materi apa anak-anak? Teks biografi. Oke, teks biografi. Tahu nggak manfaat kita mempelajari teks biografi ini apa? Nggak tahu, Bu. Materi yang lalu masih ingat tidak kita membahas tentang apa? Teks negosiasi, Bu. Oke, teks negosiasi. Umi tepuk tangan. Kan kita masuk ke teks biografi. Ada yang sudah membaca sebelum pelajaran ini sudah membaca apa itu teks biografi? Ada yang tahu? Belum, Bu. Saya, Bu, tahu. Apa Umi? Teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, Bu. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi benar ya, teks biografi itu teks yang menceritakan kisah perjalanan tokoh seseorang yang terkenal. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita serta didik melalui problem business learning model PBL mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan membagikan lembar asesmen diagnostik. Jadi kalian nanti isi ya apa saja pertanyaan yang ada di sini, kalian kerjakan dengan penuh semangat dan teliti. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke saya ya. Baik, Bu. Kumpulkan. Umi sudah? Sudah, Bu. Ibu akan menampilkan video biografi. Kalian tonton dan simak sampai akhir ya. Biografi Insinyur Soekarno. Yang pertama, Indonesia. Insinyur Soekarno adalah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Kalian sudah menyimak sampai akhir ya video tadi? Sudah, Bu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, video tadi itu menampilkan sosok seorang tokoh terkenal di Indonesia. Siapa tadi tokoh terkenal tersebut? Insinyur Soekarno. Oke, video tersebut itu menampilkan biografi Insinyur Soekarno. Lalu, saya mau bertanya lagi, apa saja hal-hal yang dapat diteladani dari sosok Soekarno? Ada yang tahu? Ayo. Kerja keras. Pekerja keras. Lalu apa lagi? Tegas. Bijaksana, Bu. Oh, tegas, bijaksana. Apalagi nilai-nilai teladan yang bisa kita ambil dari Insinyur Soekarno? Umi tahu tidak? Pantang menyerah, Bu. Pantang menyerah. Sekarang dari video biografi tersebut, ada yang tahu tidak ciri-ciri dan kaidah kebahasaan dari teks biografi? Nggak tahu, Bu. Saya tahu. Saya tahu yang pertama itu Ciri-cirinya apa nih? ciri-cirinya. Yang pertama itu menggunakan kata pronomina, Bu. Itu kaidah apa ciri-ciri?
kaidah itu yang disebutkan Umi tadi itu kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti pronomina. Kalau yang ciri-cirinya teks biografi itu bersifat nyata, fakta, atau hayalan dari seorang penulis. Fakta. Fakta ya. Jadi perlu diingat ciri-ciri yang penting dalam teks biografi itu berisi fakta. Sekarang tadi kan sudah mengerjakan asesmen diagnostik nih. Ini barusan sudah Ibu kelompokkan. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang siap, berkembang, dan mahir. Oke, ini kelompok yang pertama, kelompok berkembang. Yang ini kelompok kedua, kelompok siap. Untuk kelompok ketiga, kelompok mahir. Sudah dapat semua pembagian kelompok? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Berkumpul, ayo Bunda, berkumpul dulu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, tadi kan sudah saya kasih AKPD. Sekarang kalian bersama kelompok menganalisis kaidah kebahasaan dari teks biografi. Ibu berikan kalian kesempatan setelah mengamati AKPD, kalian saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bu, saya mau tanya. Iya, Bu, silakan bertanya. Ini dikerjakannya di kertas selembar atau di buku, Bu? Itu di LKPD yang tadi saya bagikan, itu paling akhir kan ada kertas kosong. Jadi kalian mengerjakannya di situ ya. Baik, Bu. Nah, kalian tidak hanya mencari materi atau mencari referensi dari buku cetak saja. Kalian boleh mengakses internet dari HP kalian masing-masing untuk membantu kalian menyelesaikan soal tersebut. Silakan berdiskusi dan berkolaborasi ya dengan kelompoknya. Ibu. Namanya bekerja kelompok itu semua kelompok harus ikut andil dalam bekerja ya. Tidak ada yang tidak bekerja, harus bekerja semua. Gimana kelompok Vira? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa banget. Bisa ya. Ini, Bu, udah sampai nomor 3. Mudah kan soalnya? Udah. Oke, sekarang kelompok yang berkembang bisa tidak menjawab soal-soal ini? Saya masih kesulitan di nomor 3, Bu. Nomor 3, Iya, Bu. coba dibaca soalnya. Analisis kata sifat. Oke, analisis Gimana ya, Bu? kata sifat yang terdapat pada teks biografi tersebut. Teks Iya, Bu. biografi kamu menceritakan tentang siapa? Tentang R.A. Kartini. Oke, teks tentang R.A. Kartini. Jadi kamu sudah mencari menganalisis sifat dari sosok R.A. Kartini. Sifatnya yang bagaimana? Apakah R.A. Kartini itu seseorang yang jenius, sederhana, pintar? Bagaimana menurut kamu? Ada tidak kata-kata yang di dalam teks tersebut yang menjelaskan sifat R.A. Kartini? Umi bisa, kelompok Umi. Bisa, Bu. Sudah ya? Udah sekali. Sip. Ibu, saya mau bertanya lagi. Iya, bertanya tentang nomor berapa Bella? Yang nomor 5 sekarang, Bu. Nomor 5, analisislah konjungsi urutan waktu yang terdapat pada teks biografi. Iya, Tahu Bu. tidak konjungsi itu apa? Saya belum seberapa paham, Bu. Jadi konjungsi itu kata penghubung. Kamu cari tahu nih kata penghubung apa saja yang ada di teks biografi tersebut. Contoh dari kata-kata penghubung itu sebelum, sesudah, kemudian, selanjutnya, lalu. Nah, kamu cari tuh kata-kata tersebut ada tidak di dalam teksmu. Nah, untuk tahu lebih dalam konjungsi urutan waktu apa saja, kamu bisa tuh mengakses internet. Dimanfaatkan ya Bella. Oke, Bu. Sudah paham belum Bella? Sudah, Bu. Insya Allah. Apakah sudah selesai menjawab soal-soal yang ada di LKPD? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sekarang kalian bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sekarang kelompok dari Mahir dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mahir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kaidah kebahasaan dalam tes biografi yang berjudul B.J. Habibie.
Untuk analisis yang pertama yaitu analisis kata ganti atau pronomina pada teks biografi tersebut. Yang pertama yaitu ia menghasilkan masa hidup. Ia menghabiskan masa hidupnya untuk perkembangan teknologi dan dengan kratisasi Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, oke, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan menunjuknya secara langsung. Untuk kelompok siap, boleh mengajukan pertanyaan. Ya, izin bertanya kepada kelompok mahir. Dari biografi B.J. Habibie, apakah kalian menemukan kata sifat atau kata sifat dan kata kerja pasifnya? Terima kasih. Baik, yang sudah dijawab. Ada tidak? Untuk kata sifat dan kata kerja pasif, itu di kelompok kami ada. Oke, bagaimana kelompok siap? Paham? Ya, terima kasih Oke. kelompok mahir. Ya, sekarang tutup presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perwakilan dari kelompok siap, ayo segera presentasi. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok siap akan mempresentasikan biografi Ki Hajar Dewantara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi anggota kelompok yang tidak ikut presentasi, dipersilakan untuk mencatat hasil pertanyaan dan jawaban dari kelompok lain. Paham? Paham, Bu. Untuk yang selanjutnya, setiap siswa harus mencatat hasil keseluruhan diskusi pada pagi hari ini. Kalian mencatat hasilnya, itu dibuat dalam bentuk laporan. Apa saja nih kita membahas pada pagi hari itu, membahas tentang apa saja. Kalian catat ya, lalu kumpulkan ke saya. Sudah? Oke, dikumpulkan. Kamu siap sudah? Selanjutnya di sini saya akan sedikit mengevaluasi tadi terkait presentasi dari kelompok kalian ya. Untuk kelompok mahir, presentasinya sudah bagus, pembawaannya, artikulasinya juga sudah bagus. Tapi kurangnya hanya sedikit. Tadi itu presentasinya seperti tidak fokus. Harusnya kalau presentasi fokus ya. Untuk kelompok yang siap sudah bagus, keseluruhan sudah bagus dalam mempresentasikannya. Nah, saya beri penguatan konsep terlebih dahulu ya. Jadi pada pagi hari ini kita ini membahas kaidah pembahasan dari teks biografi. Kaidah pembahasan dalam teks biografi itu ada 5. Ini saya meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Bu. Umi yang menyimpulkan. Ayo Umi, silakan. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar mengenai teks biografi atau lebih tepatnya itu belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks biografi, di mana kaidah tersebut memiliki 5 kaidah kebahasaan ya Bu. Oke, terima kasih Umi. Ayo. Saya akan melakukan refleksi kepada peserta didik. Untuk di sini saya sebagai perwakilan saja kepada Vira, saya akan melakukan refleksi ya. Apakah kamu menyukai pembelajaran pada pagi hari ini, Vira? Ya Ibu, saya menyukai pelajaran hari ini. Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan? Sejauh ini saya bisa memahami apa yang disampaikan, juga saat diskusi tadi saya juga bisa memahami. Saya terima jawaban dari kalian, oke? Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari